Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview pembelajaran bahasa Jepang selama 6 minggu. Nah, sebelum lanjut ke mereviewnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hajimemashite. Arianti semonga kono Lala Shafia wa tomoshimasu. Lala to yone kudasai. Watashi wa Badung kara mairimashita. Watashi no senengapi wa 2007 3月23日です。私の趣味は旅行をすることです。どうぞよろしくお願いします。Nah, pada pertemuan pertama ini kita itu membahas etika dasar dan first encounter pada budaya Jepang. Nah, di materi pertama ini saya mempelajari pentingnya kesan pertama dalam budaya Jepang melalui Aitsatsu dan Ojigi. Saya pun di awal video sudah mempraktikkan jikosukai saya yang sudah termasuk ada Aitsatsu dan ada Ojiginya. Nah, di pertemuan pertama ini saya juga belajar bahwa sudut membungkuk menentukan tingkat kesopanan, yaitu ada esyaku 15 derajat, lalu ada keidai 30 derajat untuk tamu, dan saikere 45 derajat untuk rasa permohonan maaf atau rasa hormat tertinggi. Selain itu juga saya belajar etika meishikoukan atau tukar kartu nama yang harus dilakukan dengan kedua tangan dan posisi kartu tidak boleh terbalik. Selanjutnya ada pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua ini kita mempelajari sistem tulisan dan konsep omotenashi. Pada pertemuan kedua ini saya memahami bahwa Jepang memiliki 3 sistem tulisan, yaitu yang pertama hiragana untuk kata asli, lalu yang kedua ada katakana untuk kata serapan asing, dan yang terakhir ada kanji. Namun, yang terpenting bagi orang yang bekerja di bidang jasa adalah konsep omotenashi. Nah, omotenashi ini bukan sekedar pelayanan biasa, melainkan pelayanan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan, atau juga biasa disebut dengan magakoro, yang dimana kita harus mengantisipasi kebutuhan tamu sebelum tamu memintanya. Nah, selanjutnya pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kami membahas angka, waktu, dan tanggal. Nah, materi ini sangat krusial untuk personal hotel loh. Saya mempelajari cara menyebutkan angka hingga puluhan ribu, serta sistem waktu, yaitu ji untuk jam dan fun ataupun untuk menit. Saya juga belajar penyebutan tanggal dan bulan yang unik, yang sangat berguna saat menangani booking atau reservasi tamu agar tidak terjadi kesalahan jadwal. Nah, ini sama seperti saat saya menyebutkan tanggal lahir di awal video. Saya memahami sistem tanggal sangat penting dalam reservasi tiket perjalanan atau hotel. Nah, selanjutnya pada pertemuan keempat. Di pertemuan keempat kita membahas aktivitas harian dan budaya ketepatan waktu atau punctuality. Nah, di pertemuan keempat ini saya mempelajari kosakata aktivitas sehari-hari menggunakan bentuk kata yang sopan seperti okimas, bangun, atau mairimashita, datang. Nah, di sini di pertemuan keempat juga saya mengenal prinsip Gofun Meno Seishin atau semangat 5 menit sebelumnya. Nah, di Jepang sendiri, tiba tepat waktu berarti sudah siap bekerja atau ready to work, bukan baru sampai di lokasi seperti di Indonesia. Nah, punctuality ini adalah bentuk profesionalisme tertinggi di Jepang. Selanjutnya, pada pertemuan 5. Nah, di pertemuan kelima ini kita mempelajari listening dan vocabulary. Nah, kita juga belajar melalui media lagu. Saya belajar melatih pendengaran untuk menangkap kosakata secara langsung. Nah, hal ini juga membantu saya memahami ritme bicara orang Jepang. Saya pun telah merangkum kosakata yang saya temukan dalam menuliskannya secara manual atau tulis tangan. Nah, ini juga untuk melatih daya ingat tulisan. Nanti akan saya perlihatkan tulisannya di akhir video. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6
pada pertemuan ke-6 ini kita membahas kata sifat atau KYC dalam pelayanan. Nah, pada pertemuan terakhir ini saya mempelajari dua jenis kata sifat, yaitu IKYOC dan KYODOSI. Nah, dalam konteks hospitality, kata sifat ini sangat berguna untuk memberikan rekomendasi kepada tamu. Misalnya menjelaskan makanan yang oishi atau enak, atau kamar yang keirei yang artinya bersih atau indah. Nah, saya juga belajar menggunakan akhiran de gozaimasu agar bahasa saya terdengar lebih elegan dan profesional di depan tamu. Nah, ini adalah bagian terakhir dari video ini. Ini adalah catatan kosakata saya selama belajar bahasa Jepang 6 minggu. Dan otsukare sama deshita telah menonton video pembelajaran mereview saya. Bye-bye.